Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Triani Yuliana Stories. Di video kali ini, saya akan membacakan novel yang berjudul Takdir Cinta Dilara, karya Triani Yuliana. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Dilara, kamu harus tegar dan kuat. Yakinlah bahwa keputusanmu menikah dengan Rayandra sudah benar. Tidak akan ada yang sia-sia di dunia ini. Jika hatimu tidak bisa meraih bahagia dalam pernikahan ini, ingatlah, ada mama mertua dan papa mertua yang berkali-kali telah mengucapkan terima kasih padamu sembari tersenyum. Itu artinya rasa kehilangan terberat yang dirasakan mereka sedikit teralihkan dengan harapan-harapan baru. Bukankah seharusnya hal itu sudah cukup membuatmu bahagia? Dengan hati-hati aku mengambil satu bantal di sisi lelaki yang terlelap dengan dengkuran cukup keras itu. Aku menggeleng pelan sambil mendekap bantal. Untuk sejenak aku berdiam diri di sisi ranjang sambil mengamati wajahnya yang seakan tanpa beban rasa bersalah. Bisa-bisanya dia mengkhawatirkan suara dengkuranku akan mengusik tidurnya dan memecahkan gelindang telinga. Kalau saja dia mendengar suara dengkurnya sendiri, pasti akan malu. Aku pun tak kehilangan akal. Kuraih ponsel yang berada di atas nakas, lalu menyalakan perekam video. Setelah kurasa cukup, ku simpan video itu sebagai bukti jika nanti dia menuduhku yang bukan-bukan. Sesaat kemudian, ku bawa ponsel beserta benda empuk ini ke sofa panjang sambil menggerutu. Bisa-bisanya dia tidur tenang di ranjang yang luas dan nyaman, sementara aku tidur di sofa yang sempit ini. Benar-benar lelaki tak berperasaan. Aku merebahkan diri dengan posisi meringkuk miring ke kanan. Pakaianku yang terbuka di bagian atas dan bawah lutut membuat udara dingin yang keluar dari pendingin ruangan terasa merasuk ke kulit hingga menembus tulang. Aku melirik selimut yang telah menggelung di tubuh jangkungnya. Nyaman sekali kelihatannya tidur dengan selimut tebal itu. Terbersit sebuah ide di ceruk kepala. Apa aku ambil diam-diam saja selimut itu? Merasakan ketidaknyamanan dengan segala kondisiku, aku pun kembali beranjak berdiri dan melangkah menuju tempat tidur yang seharusnya muat untuk 4 orang itu. Aku bertekad untuk mengambil selimut. Sesaat tanganku pelan-pelan menarik selimut dari tubuhnya. Tiba-tiba saja kelopak mata yang tadinya terpejam, terbuka begitu saja. Dia menatapku tak berkedip. Aku mematung dengan jantung yang berdegup kencang. Mungkin wajahku saat ini seperti maling ayam yang tertangkap basah. Dilara, maaf, aku tak berniat mengusik tidurmu. Aku hanya ingin mengambil selimut itu. Apa kamu kedinginan? Aku mengangguk. Aku benar-benar tak pandai untuk berbasa-basi dengan lelaki ini. Dalam keheningan, dia mengangkat tubuh. Posisinya kini telah berganti duduk menghadapku. Dia menyerahkan selimut tanpa ada kata-kata tajam yang menusuk. Aku pun langsung mengulurkan tangan, berniat mengambil alih selimut berbahan lembut itu dari tangannya. Namun, entah apa yang merasukinya. Tanpa aba-aba, dia menarik tanganku cukup kuat, hingga tubuh ini terhempas dan mendarat di atas tubuhnya. Jantungku hampir saja terlepas dari sarangnya. Apa-apaan sih kamu? Lepas, protesku sambil mendorong bahunya. Namun dia tetap bergeming dalam posisi berbaring dan melingkarkan tangan di pinggangku. Jika kamu ambil selimut itu, bukankah tubuhku yang akan kedinginan? Bagaimana kalau kita berbagi kehangatan?
Fisiknya membuatku bergidik ngeri. Mengingat dia telah biasa melakukan dengan wanita lain, aku semakin benci dengan posisi ini. Kamu sudah mendapatkan tempat tidur ini. Apakah belum cukup? Lepas, atau aku akan berteriak. Tandasku penuh ancaman. Sekuat tenaga aku meronta, akan tetapi tenagaku tak sebanding dengannya yang bertubuh atletis. Apakah kamu tidak mengingat nasihat pernikahan tadi? Suami adalah pakaian bagi istri, dan istri juga merupakan pakaian suami. Mulai malam ini, aku siap menjadi pakaian untuk menghangatkanmu. Apa kamu kesurupan? Aku hanya butuh selimut, bukan tubuh lelaki yang diobral murahan. Sinisku sambil menatapnya. Sudah kukatakan, aku tak pernah berbuat semacam itu, Cinta. Kamu bisa membuktikannya malam ini kalau tidak percaya. Tak peduli dengan ucapannya, aku lebih memilih cara pintas untuk melepaskan diri dari jeratan gurita raksasa yang menjelma sebagai manusia. Kugigit lengan tangannya tanpa menggunakan perasaan. Dia pun langsung menjerit kesakitan. Dilara. Akhirnya aku bisa terlepas dan bebas. Setelah berdiri di tepi ranjang, aku segera meraih selimut dan berlari ke arah sofa. Kujulurkan lidah ke arahnya yang meringis dan menatapku dengan tatapan protes. Aku pun segera merebahkan diri dan menggulung tubuh dengan selimut. Tak peduli dengan desisannya yang seakan meminta diperhatikan. Sampai berdarah, awas kau Dilara. Kamu harus bertanggung jawab. Waduh, main-main sih kamu sama tawan galak. Baca selengkapnya di KBM aplikasi. Ketik dengan judul Takdir Cinta Dilara. Penulis Triani Yuliana. Mau lanjut? Jangan lupa like dulu ya. Terus komen, jangan lupa subscribe juga. Terus nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.